Udah kelihatan Kalau belum? berbicara pemain yang berkembang sebenarnya ya Donitri ya, Hmm. awal-awal sebelum di event AFF, Hmm. bagaimana kinerja dia ketika FIFA Matchday, Hmm. kemudian bagaimana perform dia Hmm. ketika bertemu dengan Bulgaria, Hmm. ya pemain muda, punya Hmm. mental, nothing tulus, bisa mengaplikasikan apa yang diinginkan oleh seorang John Hedman. Hmm. Tapi faktanya mentalitas itu memang penting gitu, ya kan? Ya kan? Di Iya, event benar-benar. resmi, ya Iya. kan? Faktanya dia flop. Iya. Nah, Hai Sportmania, kembali lagi di Sportcast Nusantara TV, masih bersama saya Permatasari Harap dan juga Coach Supriyono Prima. Coach, Ya. kita bahas lagi lebih dalam lagi deh. Ini kan babak pertama sudah berjalan gitu ya. Kita tahu memang starting line-up-nya tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Paling baru seperti goalkeepernya Nadio diganti, lalu ada Jody Amat diganti oleh Wahyu Prasetyo. Ya. Oke, yang lainnya masih sama nih. Betul. Tapi ternyata seperti lawan Vietnam kemarin gitu ya. Memang Indonesia belum bisa mencetak gol di babak pertama dan kita mengharapkan adalah laga hidup dan mati, mau tidak mau harus menang. Ya. Jangan sampai kita tersisih di awal-awal, apalagi fase grup gitu ya, Coach ya. Nah, kalau Anda melihat nih ini, bagaimana Anda melihat babak pertama tadi? Belum ada gol tercipta. Jadi apa yang harus berubah nanti babak kedua kira-kira? Satu yang harus diperbaiki adalah kembali transisi sepertinya masih menjadi PR. Beberapa kali para pemain Singapura juga mampu memaksimalkan momen-momen transisi di sisi sebelah kanan pertahanan kita. Satu itu. Yang kedua, pemain-pemain kita harus mampu untuk bisa memenangkan duel di lini tengah. Karena beberapa kali pemain nomor 7 yaitu Song mampu untuk menyelinap, berada di ruang-ruang antar lini dan dua holding kita sepertinya terlambat. Ketika Song itu menguasai bola, udah praktis dia akan bertemu dengan dua center back kita atau Song tadi bisa melakukan shooting. Ini yang sangat berbahaya. Artinya ruang-ruang antar lini inilah yang harus benar-benar ditutup. Bagaimana caranya? Menjaga kerapatan, menjaga jarak tiap pemain dengan jarak yang sangat baik, sangat kompak. Ini akan bisa membuat para pemain-pemain Singapura tidak akan mendapatkan celah sekecil apapun untuk bisa melakukan shooting. Tapi sekarang gini, dengan pergantian Jody Amat diganti oleh Wahyu Prasetyo di kali ini. Lebih bertenaga. Nah, ini gimana? Akan membuat pola permainan lebih cair atau seperti apa kalau kita lihat di babak pertama ini? Iya, kalau berbicara sebuah rotasi, tentunya kan memilih pemain yang underperform, kemudian diganti dengan pemain yang lebih bugar, mengharapkan lebih solid, lebih stabil. Tapi sejauh ini ketika terjadi counter, ada beberapa momen juga Wahyu Pras sedikitnya tertinggal. Makanya saya mengatakan bahwa peran dua holding, dua jangkar, dua gelandang itu harus paham benar, harus pinter benar untuk bisa melakukan cover, memprotek. Ketika Wahyu melakukan pressure untuk melakukan defense, salah satu dari holding midfield kita harus mau tidak mau turun melakukan cover. Oke, artinya secara skema ini tidak ada perubahan sama sekali dong yang diturunkan oleh John Hedman. Jadi hanya pergantian permainan aja, pemain aja maksud saya. Iya, memang beberapa kali terlihat agak sedikit terlambat, walaupun memang masih beruntung eksekusi finishing dari pemain Singapura memang tidak begitu klinis. Tapi ketika memang situasi momen ini dibiarkan terus-menerus, dikhawatirkan. Yang diharapkan kita itu wajib untuk meraih kemenangan, bisa kecolongan dengan sekecil peluang yang dimiliki oleh para pemain-pemain Singapura. Karena beberapa kali jelas ya bahwa kita punya kans. Tadi Eliano juga memiliki peluang untuk bisa melakukan shooting walaupun sedikit lambat, ya kan? Walaupun dari sisi efektivitas, dari sisi tendangan kita lebih banyak, tapi sesekali Singapura mencoba untuk melakukan serangan balik dengan efektif. Ada Michi juga, di sini juga ada ya, dua peluang. Michi 2-3 kali ya. Iya. Ya kan? Tapi belum bisa mencetak gol. Yang dikhawatirkan adalah dia masih muda usianya. Pressure, tekanan untuk kita bisa cepat mencetak gol, ini menjadi beban. Ya kan? Artinya Michi harus belajar dari peluang yang dia dapatkan tidak bisa jadi gol.
untuk lebih bermain lebih lepas lagi, Iya, lebih tenang lagi. tapi sekarang gini, oke, anak muda lah ya, Iya. masih mentalnya masih Apalagi naik dia sudah turun. mampu mencetak 4 gol kan. Iya, sebelumnya waktu dengan Paris, Ya. tiba-tiba mereka pada saat berlawan dengan Vietnam tidak bisa mencetak gol. Kali ini juga ada peluang, Ya. dia juga belum bisa mencetak gol. Kira-kira akan ada rasa frustasi nggak sih kalau misalnya mereka sebagai Michi gitu ya, atau pemain Indonesia yang sudah berulang kali memiliki peluang tapi dia nggak bisa, Iya. finishing touch-nya kurang oke Betul. gitu. Proses untuk dinaturalisasi kan cepat. Kurang lebih 1 bulan mungkin kemudian dia sudah dimainkan dan performanya luar 3 biasa. mingguan ya? Yang dikhawatirkan adalah ekspektasi masyarakat kita terlalu tinggi, Iya. terlalu besar, kemudian Michi masih muda nih, ya kan? Masih anak-anak, Dengan kemarin iya. dengan kemarin mengalami kekalahan ketika dikalahkan oleh Vietnam, beban itu akan muncul. Nah, makanya harus ada peran dari satu pelatih, dari peran pemain-pemain yang Iya. senior untuk memberikan input, bermain lebih lepas, bermain lebih tenang lagi, dan berikan yang terbaik untuk Oke. Republik. Karena wajib kita menang gitu. Kalau penampilan dari Donitri sendiri gimana nih? Dalam 2 kali penampilan ini saya belum begitu melihat bagaimana sosok style, sosok karakter dari seorang Donitri. Yang kita ketahui dia punya eksplosivitas, dia berani untuk melakukan cutting inside, melakukan penetrasi ke dalam. Sejauh ini masih belum terlihat sekali. Sepertinya stuck, ya kan? Ini yang kita khawatirkan, sosok dia pemain muda yang memiliki kualitas yang sangat baik, tapi belum bisa menopang, belum bisa memberikan warna dan pembeda di AFF ini. Oke, ini Shane Patinama juga bermain di sini gitu ya. Ini apakah dia seperti posisinya terlalu depan? Ini aman nggak sih buat dia? Kalau di saat attack ya pasti harus melakukan support. Aha. Tapi ketika transisi dia lakukan seringkali terlambat, ini menjadi bumerang juga. Ruangan bisa dieksploitasi lawan, ya kan? Momen-momen seperti inilah. Makanya kolektivitas dalam menjaga jarak itu harus benar-benar kompleks. Tapi kalau ditanya seperti ini, kalau kita lihat dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, laga-laga sebelumnya, menurut Coach Supriyono, siapa pemain dari kita yang bisa dilihat dia berkembang di bawah pelatihan George Hetman? Ada kelihatan Kalau belum? berbicara pemain yang berkembang sebenarnya ya Donitri ya, awal-awal sebelum di event AFF, bagaimana kinerja dia ketika FIFA Matchday, kemudian bagaimana perform dia ketika bertemu dengan Bulgaria, ya pemain muda, punya mental, nothing tulus, bisa mengaplikasikan apa yang diinginkan oleh seorang John Hetman. Tapi faktanya mentalitas itu memang penting gitu, ya kan? Ya kan? Di Iya, event benar-benar. resmi, ya kan? Iya. Faktanya dia flop. Iya. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh George Hetman di babak kedua kali ini? Karena kan biasanya kalau misalnya di ruang ganti itu pasti banyak bisikan-bisikan atau Ya. motivasi yang harus diterapkan ke para pemain. Kira-kira apa? Apakah skemanya atau formasi segala macamnya itu masih sama? Kalau melihat 45 menit babak pertama jelas bahwa keseimbangan dalam melakukan serangan itu sangat penting. Jangan sampai seperti apa yang ketika dikalahkan oleh Vietnam. Terlalu nyaman, terlalu bebas, terlalu percaya diri dalam menguasai bola, dalam menjalankan game plan, tapi mereka lupa bahwa ada tahapan yang mereka harus lakukan, yaitu apa? Defend. Yes. Beberapa kali ada ada ruang yang bisa dimaksimalkan oleh para pemain dari Singapura. Coach, boleh dong berbagi cerita sama kita gitu ya sambil menunggu babak kedua jalan gitu ya. Kan Coach pernah menjadi salah satu pemain timnas gitu. Pernah dong berada di situasi seperti ini gitu. Situasi di mana kita harus menang mau nggak mau, tapi tapi belum ada gol yang tercipta di babak pertama. Di babak kedua ini adalah sepertinya ada tekanan gitu. Situasinya seperti apa sih kalau di ruang ganti, kalau misalnya dalam kayak gini nih, Indonesia mau nggak mau ini lo harus menang, wajib menang, nggak boleh enggak, seri pun nggak boleh gitu. Iya, situasi Seperti apa? itu sempat saya rasakan, saya alami ketika Tiger, yaitu AFF di edisi pertama di 96, ketika itu fase grup, sama lawannya adalah Vietnam. Wow. Posisi itu ketika kita berada di runner up untuk bisa lolos dan masuk ke semifinal. Kita nggak boleh mengalami kekalahan, walaupun ketika seri pun cukup, ya kan? Yang terjadi adalah kita mendapatkan 1 poin. Dan ketika itu kita berada di posisi kedua tetap, Vietnam di juara grup, dan akhirnya kita
bertemu dengan Malaysia. Hmm. Nah, momen itu memang benar-benar momen yang sangat sulit, sangat berat. Apalagi kami waktu itu usianya kan masih pada muda. Kayak Michi sekarang iya, lah. 19, 20. Kemudian kita harus berkolaborasi dengan pemain-pemain yang senior. Ada Robi Darwis di sana, ada Coach Fahri Husaini. Tentunya kemampuan skill kita harus mengimbangi dengan apa yang diinginkan oleh pelatih, dengan apa yang sudah dijalankan oleh para pemain-pemain senior kita. Sedikit sekali melakukan kesalahan, itu akan menjadi sesuatu yang membuat kita itu merasa bersalah. Momen itulah yang pernah saya rasakan. Makanya setiap pemain yang dimainkan selalu berpikir kita harus bisa memberikan sesuatu untuk mereka. Berarti sekarang lagi deg-degan banget ya di ruang ganti. Pastinya. Pasti ya, pasti kan. Iya. Karena kalau udah kayak gini mungkin nggak sih karena akan ada tekanan keras? bukan hanya yang ada di Singapura yang nonton, masyarakat Indonesia. Tanggung jawab kita kan kepada masyarakat Indonesia. Iya, apalagi ini masih fase grup gitu loh. Betul. Coach gitu kan ya. Dimana kan kita dari tahun ke tahun sudah kali menjadi runner up. Yes. Berarti kan mau nggak mau kita harus keluar dari lingkaran ini. Apalagi ini adalah... Saya yakin masih ada 45 menit babak kedua. Saya yakin karena John Herdman kan bukan seorang pelatih aja, tapi seorang motivator. Mudah-mudahan dengan situasi di babak pertama dia bisa memberikan satu coach influence, memberikan satu suntikan yang membuat para pemain kita secara individu atau tim atau unit itu bisa keluar dari tekanan dan mereka masih memiliki lapar untuk bisa juara, lapar untuk menang. Benar-benar lapar dan dikasih makan sama Singapura, gitu kan? Karena ada beberapa momen yang harusnya pemain-pemain kita bisa menciptakan gol. Ya, tinggal disuapin apa enggak gitu ya, bisa masuk atau enggak nih gitu bolanya. Nah sekarang gini Coach, bagaimana Coach melihat kualitas rotasi pemain Timnas Indonesia sejauh ini? Karena kan kalau kita lihat di bangku, di bench ini masih ada Beckham Putra, ada Rena Hanan, ini seperti apa? Apakah nanti akan menjadi pembeda di babak kedua atau tahan-tahan dulu nih seperti Vietnam kemarin? Agak panjang ke belakang baru mereka dimasukkan. Kalau melihat performa di 45 menit babak pertama, saya pikir masih tunggu dulu. Lihat dulu di 10 sampai 15 menit babak kedua. Kemudian ketika memang masih deadlock, harapan saya pribadi berharap bahwa kemampuan, kecepatan, eksplosivitas dari Rehan Hanan itu akan sangat membantu untuk tidak hanya memberikan supply kepada Michelle, tapi dia adalah pemain yang saya harapkan untuk muncul dari second line. Ketika terjadi deadlock, jangan hanya selalu mengandalkan sisi flank, ya kan? Half space kita itu harus benar-benar kita kuasai. Oke, dan untuk teman-teman nih dari Sportmania yang saat ini sedang menyaksikan YouTube gitu ya di Nusantara TV, kira-kira kalau misalnya ada pertanyaan terkait performa Timnas Indonesia di Piala AFF, boleh loh silahkan tulis pertanyaannya di kanal YouTube Nusantara TV gitu, nanti akan dijawab oleh Coach Supriyono ya, Coach ya, siap-siap menjawab ya. Jadi boleh di situ kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya kira-kira apa gitu tentang performa Timnas Indonesia di Piala AFF, boleh silakan tulis di kolom komentar YouTube Nusantara TV. Nanti kita akan pilih dan kita jawab gitu. Baiklah, kita jangan kemana-mana dulu karena kita akan kembali setelah satu ini. Sportcast Nusantara TV akan segera kembali.